Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Greystone Channel, channel di mana teman-teman bisa mendapatkan informasi soal cryptocurrency, teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar ya, di segmen analisa kripto. Kita punya segmen satu lagi yang namanya adalah analisa pagi, di mana setiap paginya aku akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Dan di video kali ini kita akan bahas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Yang pertama kita akan bahas Mita Hero di request oleh Bang Bustan, Bustan Ran Reng. Minta dibahas untuk Meta Hero. Yang kedua kita akan coba untuk ulas CGPT ya, Chat Chain GPT, sorry Chain GPT. Kita akan bahas dulu dari Meta Hero. Meta Hero ini adalah sebuah project real utility teman-teman dengan menggunakan scanning 3D di mana nanti akan dibawakan ke dalam avatar di dalam dunia metaverse. Wah, ini projectnya cukup revolusioner dan kalau kita cek langsung dia di Twitter kita bisa melihat kita bisa mendapatkan gambarannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi dari project ini dia fungsinya adalah untuk melakukan scanning gitu ya kepada orang-orang yang masuk ke dalam ruangan berbentuk bola gitu, dimana semua tentang tubuh mereka, mata mereka semuanya di-scan teman-teman, dan itu bisa diterapkan langsung nanti di dunia metaverse. Jadi kita bisa bikin avatar yang cukup realistis. Ini adalah sebuah project yang cukup ya revolusioner bisa dibilang untuk saat ini. Mungkin use case-nya belum akan terlalu kelihatan teman-teman, tapi kalau untuk bicara masa depan kemungkinan teknologi juga akan mengarah ke area tersebut ya, ke perkembangan tersebut. So kalau untuk sekarang ya kita mungkin hanya bisa melihat project-project seperti ini, tapi untuk realitanya kita masih menantikan kapan dunia bakalan serevolusioner itu teman-teman, se-futuristik itu ya. Itu paling dari Meta Hero, dan kalau kita perhatikan koin ini kita sudah pernah bahas di channel YouTube ini 8 bulan lalu. Waktu itu market cap-nya masih sangat-sangat kecil dan sekarang market cap-nya sudah ada sekitar 269 miliar. Teman-teman, sudah terjadi peningkatan ya dengan peringkat di 687 di CMC. Jadi bisa dibilang masih sangat minim dan juga punya volatilitas yang tinggi. Supply maksimumnya ada di 10 miliar hero dan juga yang beredar baru 50%. Meta Hero atau token Hero di hari ini diperdagangkan di kisaran Rp52. Untuk pasarnya dia bisa diperdagangkan di KuCoin, PancakeSwap, Get.io, Lbank, Bybit, dan kawan-kawan. Jadi tidak terlalu banyak exchange yang bisa memperdagangkan project ini. Kalau kita lihat dari Certic Score, mereka dapat skor yang cukup bagus, 84. Ya, di bidang lain seperti resilience, operational resilience, governance strength, market stability, community trust, dan juga security, trennya bagus, ratingnya bagus, tapi dia punya kelemahan di fundamental health atau kesehatan secara fundamentalnya, teman-teman. Jadi ini perlu untuk diperhatikan ya. Project ini berusia 2 tahun 5 bulan gitu teman-teman, dan tentunya mereka masih tetap survive untuk saat ini. Mari kita cek dia dari kepemilikan wallet ya. Kita pakai BSC Scan atau Binance Scan. Kita bisa cek untuk holdernya dia. Di sini untuk token Hero itu dipegang oleh satu kontrak ini cukup besar. Dia punya kepemilikan sampai 18%. Nah, kalau kita perhatikan lagi secara rinci dari kontrak ini memang aktif melakukan penjualan sejak 2022, tapi sampai sekarang masih dipertahankan teman-teman. Per 16 Oktober masih belum ada pergerakan atau belum ada penjualan untuk token ini lagi. Kemudian mereka juga tersedia di PancakeSwap. PancakeSwap punya holder yang cukup besar dengan jumlah peningkatan terus terjadi pada holdernya. Ini berarti teman-teman lebih suka nyimpan Meta Hero di PancakeSwap. Kemudian kalau kita perhatikan dari wallet nomor 3, di sini kita bisa coba lihat teman-teman, wallet nomor 3 ini cukup volatile. Dia cukup aktif melakukan trading di token ini ya. Tapi belakangan dia melakukan akumulasi per November ini. Semoga aja ini indikasi positif untuk project ini, teman-teman. Ini websitenya Meta Hero Keep It Real, teman-teman. Membangun semacam
ya dunia virtual di masa depan ya, di masa depan. Dan tentunya untuk saat ini mereka masih berprogres teman-teman. Kedepannya ini akan bisa dipakai untuk e-commerce. Bayangin teman-teman belanja gitu di e-commerce ya, teman-teman bisa menggunakan avatar kalian sendiri, seperti contohnya jalan-jalan langsung ke butik tapi ya di dunia virtual. Teman-teman bisa cobain sepatunya, cobain bajunya, dan itu yang bakalan kemungkinan terjadi kepada perubahan zaman ke depannya. Kemudian ini juga berarti bisa masuk ke sektor gaming juga teman-teman, dimana gaming bisa menjadi lebih reality. Kalau kita misalkan memainkan game apa ya, petualangan misalkan, kita bisa benar-benar seperti berpetualang, seperti menjadi bagian dari kehidupan di permainan itu, dan itu akan sangat-sangat menarik. Termasuk juga di dalamnya ada healthcare, ini yang bakalan mereka gagas juga. Tapi overall semua ini masih menurut saya berupa retorika ya, belum ada implikasi langsungnya di dunia nyata teman-teman. Dan ya ini menurut saya sebuah ide yang cukup menarik teman-teman. Lalu gimana untuk pergerakan harga? Kalau Meta Hero kita perhatikan dari KuCoin, pergerakan harganya nyungsep ya, memang cukup parah teman-teman, diperdagangkan di kisaran 0,003 dolar. Untuk saat ini dia sudah berhasil breakout dan sepertinya lagi ngetes level supportnya di kisaran 0,003 dolar ini. Dan kalau ini berhasil dipertahankan, maka tren kemungkinan masih akan bisa rally teman-teman. Tapi kalau ini bisa di breakdown, ya kita siap-siap masih ada peluang untuk Meta Hero ini mengalami koreksi lanjutan. Sementara dari level support all time low-nya ada di kisaran 0,002 dolar. Ya ini masih bisa berpotensi untuk dicapai teman-teman. Overall sih dari volume perdagangan memang mengalami peningkatan. Smart money juga cenderung mengalami penguatan juga pada Meta Hero. Apakah masih layak atau enggak? Ya teman-teman bisa nilai sendirilah apakah project ini bakalan bisa survive atau enggak. Kalau kita melihat dari sudut pandang fundamentalnya tadi, dilihat cenderung lemah teman-teman. Cuma kalau dari segi token yang masih kecil, dari kapitalisasi pasarnya juga masih kecil, mungkin saja masih akan bisa diolah oleh whales-nya. Posisi sekarang sudah level support sih teman-teman, semoga dia bisa ketahan ya teman-teman di kisaran 0,0033 dolar ini. Jadi gitu buat Meta Hero overall. Kita sekarang beralih ke Chain GPT. Nah ini project berbasiskan dengan AI model yang menghubungkan dunia blockchain sama teknologi AI. Kegunaan dari ChatGPT ini bisa dipakai untuk individual, developer, bisa juga untuk bisnis. Ya, kegunaannya dia sangat banyak, mulai dari menjawab pertanyaan teman-teman, kemudian dia ada smart contract untuk auditor, terus juga ada documentation untuk kreator. Terus juga ada chart analisis teman-teman, dan juga technical analysis yang bisa dilakukan otomatis terhadap projectnya. Jadi banyak banget, semua yang berhubungan sama AI itu bisa diakomodir dengan baik oleh ChatGPT. Kita juga sudah pernah bahas sih untuk ChatGPT ini di video yang lama. ChatGPT Andre Greystone. Nah, kalau kita perhatikan, kita udah pernah bahas 6 bulan lalu ya. Udah cukup lama, udah waktunya kita update teman-teman. Lalu apa nih yang menarik dari ChatGPT ini? Nah, kalau kita lihat dari beberapa news teman-teman, websitenya dia udah baru ya. Beberapa integrasi sudah dilakukan, dan juga aku perhatikan mereka ada semacam penghargaan gitu dari Nvidia, Google, BNB Chain. Ya itu ya, dia baru aja dapat penghargaan gitu teman-teman. Dan juga ini AWWW Words sama FWA teman, FWA The Day. Jadi perusahaan-perusahaan besar ini memberikan award yang cukup menarik terhadap project ini teman-teman. Ini dia juga posting sih di Twitter ya, dari HTX Wobby Global dia juga dapat semacam award gitu, trading contest live. Kemudian mereka juga dapat award untuk feed on Binance Square. Lalu dia juga terintegrasi dengan Chainlink teman-teman melalui CCIP-nya yang otomatis juga akan terkait sama Polygon serta Ethereum Network. Ini merupakan berita bagus untuk ChatGPT. Yang lain mereka baru aja melakukan burning 1,3 juta token di burning.
Tapi ya kemarin mereka juga ngasih airdrop teman-teman. Jadi saya sebenarnya cukup kecewa sih karena ChatGPT memberikan airdrop melalui CMC ya, melalui acara yang dilakukan CMC. Tapi karena melihat oh mereka sudah di burning nih, ini merupakan ya bisa dibilang balance lah teman-teman, pembalance ya. Kemudian mereka juga terkoneksi sama OKX Wallet baru-baru aja ya. Ini terintegrasi dengan ChatGPT, otomatis secara ekosistem mereka bisa lebih luas. Mereka juga terintegrasi berpartner sama Tron, teman-teman. Ini juga merupakan sebuah bullish sinyal untuk ChatGPT. Lalu ini airdrop yang dibagikan senilai 50.000 US dollar, yang mungkin gak terlalu banyak ya, cuman disayangkan banget. Tapi oke lah, mungkin untuk mengembangkan komunitas. Kemudian dia juga bisa menjadi pionir untuk bridging kripto dengan teknologi AI. Jadi ini juga bisa dibilang salah satu yang cukup menarik. Apalagi kan sekarang trennya lagi kuat-kuat banget ya. Ada ChatGPT, bahkan kemarin Elon Musk meluncurkan Grok untuk Twitter. Teman-teman, ini juga bisa menjadi perang luar biasa di teknologi AI. Nah, dengan dia join dengan integrasi dengan Chainlink ini sekarang kan ada banyak sekali project, salah satunya real world asset. Wah, ini menarik nih kalau kita combine antara teknologi AI sama real world asset. Bagaimana penggunaannya bisa bermanfaat untuk dunia, teman-teman. Wah, ini masih sangat-sangat menarik sih untuk kita tunggu untuk ChatGPT ya. Tapi overall menurut saya sekarang sudah beda banget dari 6 bulan yang lalu pas kita bahas. Pas kemarin itu ChatGPT cuma ya semacam alat untuk kita ngecek, misalkan seperti ChatGPT ya, kita bisa nanya sesuatu sama dia. Tapi sekarang setelah 6 bulan revolusinya jauh teman-teman, perkembangannya jauh. Ada beberapa award, smart contract, peningkatan AI, dan juga jaringan blockchain yang sudah dilakukan oleh project ini. Jadi bakalan sangat-sangat menarik untuk dipantau ChatGPT ya. Ini tadi cross chain udah. Dari skor Certik dia juga meningkat lumayan signifikan, berada di poin 91 dengan overall 90 teman-teman, dengan rating 90 yang menunjukkan bahwa ChatGPT terbilang bagus secara Certik kalau dia diaudit dari Certik. Pasarnya sendiri pun juga sekarang sudah meningkat terus teman-teman, masih bisa diperdagangkan di KuCoin, kemudian PancakeSwap, Gate.io, BitGet, HTX, Bybit, dan kawan-kawan. Dia belum listing di Binance ya. Jadi masih ada peluang nih buat teman-teman yang mungkin ingin membeli ChatGPT, bisa belinya di exchange-exchange yang sudah disebutkan. Ada KuCoin, Gate.io, Bybit, BitGet. Kalau mau beli, linknya aku taruh di kolom deskripsi channel YouTube ini. Siapa tahu next time dia bisa listing di Binance, itu bisa menjadi salah satu indikasi positif untuk kenaikan token ini berikutnya. Kita akan bahas secara teknikalnya seperti apa untuk CGPT. Kita pakai chartnya KuCoin aja. Hari ini harganya sudah mengalami kenaikan ya, ada di kisaran 0,067. Nah, ini yang seperti saya bilang, kita sebenarnya sudah pernah bahas sih untuk ChatGPT 6 bulan lalu. Kalau nggak salah itu bulan April ya. Waktu itu pergerakan harganya memang sempat ngepam lumayan signifikan. At the end of the day, pergerakannya langsung drop dan turun lagi teman-teman. Bahkan ini sudah menyentuh level ya bisa dibilang sudah membuat all time low-nya ya kemarin di kisaran 0,03. Jadi hal yang aku kritisi banyak di video yang kemarin itu adalah mereka suka kali bagi airdrop. Itu yang menurut saya menjadi faktor minus teman-teman. Tapi setelah melihat oh mereka sudah melakukan burning, berarti sudah ada upaya untuk meningkatkan kembali yang namanya jarak ya antara supply maksimumnya sama supply yang beredar. Jangan sampai gapnya terlalu jauh teman-teman. Dan kalau kita perhatikan supply yang beredar saat ini 272 juta ChatGPT, nggak terlalu besar. Mereka juga kapitalisasi pasarnya masih sangat kecil ya, bersaing lah sama MetaHero teman-teman. Cuman dalam jangka waktu pendek ini kenaikan harganya lumayan ya, 23% kalau kita perhatikan. Supply maksimumnya belum terdeteksi di sini teman-teman. Jadi masih harus ya kayak hati-hati juga teman-teman. Untuk tim pengembang di belakangnya ini mereka kasih teman-teman. Jadi bisa banget untuk di cross check nih siapa saja yang mengembangkan project ini. Jadi ini bagus, ini penting supaya orang juga lebih percaya sama project ChatGPT ini. Oke, kita balik lagi ke teknikal ya, karena pergerakannya udah jauh nyungsep dan sekarang
dalam beberapa hari terakhir tampaknya volume perdagangan meningkat, smart money juga masuk, teman-teman. Ini merupakan sebuah indikasi positif untuk ChainGPT. Hopefully dia bisa menyentuh balik level 0,09 dolar dengan potensi kenaikan sebanyak 36% lagi dalam beberapa waktu. Token ini karena sangat kecil likuiditasnya, masih sedikit exchange yang memperdagangkan, cenderung masih volatile. Jadi waspada aja buat teman-teman yang mau masuk. Jangan gegabah, jangan terburu-buru. Bisa santai aja, tunggu beberapa level support yang mungkin menarik untuk teman-teman perhatikan. Untuk level support terdekat saat ini ada di kisaran 0,056. Di sana teman-teman bisa ambil barang, let's say kalau nanti harganya bakalan terkoreksi. Tapi ketika dia berhasil breakout 0,07, itu juga bisa menjadi salah satu momentum buat teman-teman kembali melakukan akumulasi, teman-teman. Ini harganya udah lumayan turun ya. Udah lumayan turun, semoga aja di harga-harga sekarang ya ChainGPT juga bisa tetap survive. Mari kita ulik sedikit nih untuk kepemilikan dari walletnya. Apakah ini menarik untuk saat ini? Kita bisa cek di bagian holdernya. Di sini teman-teman mereka masih dikuasai oleh satu kontrak atau satu wallet yang cukup besar. Kepemilikannya sampai 37% dan ini jumlahnya terus mengalami penurunan. Artinya whales-nya terus melakukan penjualan. Sementara dari kontrak nomor 2 ini dengan kepemilikan 6%, ini juga terus melakukan distribusi barang, penjualan ya. Terus yang nomor 3 ini juga sama, teman-teman. Overall dia terus melakukan penjualan di bulan November ini. Yang nomor 4 kalau kita cek ini stagnan sih, dia masih tetap hold barangnya, belum ada terjadi penjualan. Jadi gitu sih overall untuk ChainGPT. Secara fundamental saya melihat ini cukup punya potensi ya. Secara teknikal pun juga dia masih cenderung murah dan baru aja mulai untuk recover. Semoga sih pergerakannya kedepannya akan semakin baik, apalagi kalau dia bisa listing di banyak exchange, itu bisa menjadi sebuah poin plus. Burning dari komunitas itu akan sangat-sangat dinantikan. Semoga sih kedepannya akan ada burning lagi untuk token ini dengan integrasi yang cukup banyak. Saya melihat ini cukup menarik, teman-teman. Boleh teman-teman pantau. Jadi gitu aja buat pembahasan MetaHero sama ChainGPT. Semoga bisa bermanfaat. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram buat kalian yang mau join. Di sini kita bisa berbagi banyak informasi, sharing-sharing informasi. Kita juga selalu update untuk news dan juga pergerakan dari market ya. Jadi teman-teman bisa untuk join, teman-teman linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.